Shalom, apa kabar? Sahabat-sahabatku, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa lagi, kita bertemu di dalam ibadah hari ini. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya juga mengucapkan salam kepada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan gereja-gereja dimanapun berada, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Salam sejahtera, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Nah, hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tak terasa kita sudah mengalami 3 bulan dengan kondisi yang tidak mengenakan. Oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dan kita mendengar di sini sana, merasakan kesedihan, kesusahan terjadi di mana-mana. Sampai-sampai ketika kita mau belanja susah, mau pergi jalan-jalan susah, mau cari beli makan susah, mau usaha susah, mau bekerja susah. Semuanya serba susah. Bahkan saya pun ngalamin ketika saya turun dari lift, saya pakai masker. Dan di situ ada seorang gadis setengah baya juga pakai masker. Pada saat saya masuk, saudara, tahu apa yang terjadi? Dia seperti orang ketakutan, dia buang muka, berbalik badan. Saya sepertinya tersinggung, tapi saya berpikir lagi, oh iya, ini kondisi karena adanya COVID-19. Belum lagi ketika saya turun lagi dari lift, ketika mau ke lobi, saat itu di lantai 2 ada 2 orang atau 3 orang ibu masuk, dan salah satunya pada saat lift ditutup itu dia batuk-batuk sampai 3-4 kali, saudara. Saudara tahu, sekeliling kita semuanya pada ketakutan, saudara. Jadi saya ikut-ikutan kena dampak, merasa seperti ketakutan. Apakah ini orang kena COVID? Dan inilah hari-hari ini kita merasa kemanapun sepertinya was-was, saudara. Lucunya jadi saya ikut-ikutan, saudara. Nah, mari saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ingat, kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini yang sudah percaya kepada Tuhan. Masakan kita harus seperti orang-orang yang tidak percaya? Walaupun memang kita harus jujur, kita harus hati-hati. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini hari saya merasakan bahwa di mana-mana mengalami kesusahan. Bahkan juga ekonomi sekarang sedang tidak baik. Bahkan banyak orang yang menjerit, PHK diputuskan pekerjaan karena mereka bekerja mendapatkan PHK, maksud saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Makin banyak pengangguran. Ya, ini semua mau bilang apa? Sudah terjadi. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita dalam kondisi saat ini mau dengan kondisi yang berkepanjangan? Saya percaya Bapak Ibu semua tidak mau, kan? Saya apalagi, saya juga tidak mau kondisi yang berkepanjangan ini. Saya harap sih secepat mungkin kita akan terlepas dari COVID-19 ini, sehingga pemulihan-pemulihan terjadi, ekonomi akan berkembang lagi. Betul nggak, saudara? Nah, maka itu Bapak Ibu yang terkasih,
Kalau saya melihat ini semua, ada maksud Tuhan. Tapi sesuatu yang saya pelajari, saya renungkan, saya kadangkala bergumam, Tuhan, kenapa nih COVID-19 ini ada? Minggu lalu kan saya sudah ingatkan bagaimana Tuhan yang berbicara. Dan lebih lagi sekarang ini saya makin mulai mengerti bahwa Tuhan ingin kita hidup yang berubah, hidup yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, untung kalau dikatakan saat ini ya COVID-19 itu terjadi kontak personal antara sesama manusia, bahkan dropletnya itu yang muncrat itu di salah satu di benda apapun menempel, itu yang bisa mengena juga kita. Tapi saya lihat bukan karena dari udara. Coba saudara bayangkan, kalau kena dari udara, apa jadinya? Semua manusia pasti banyak yang gugur. Maka itu kita masih berkata beruntung. Ada maksud Tuhan di balik ini semua. Dan ada kabar gembira bahwa dikatakan begini. Ada kesaksian beberapa orang yang terpapar virus corona ini yang positif, bahkan sempat dia merasakan berat menghadapinya, tapi akhirnya dia menang. Dia berikan tips, saudara. Yang pertama, ya, tipsnya adalah begini, saudara. Ketika menghadapi COVID-19 ini kita terpapar, pertama, jangan ada ketakutan. Kedua, jangan stres. Ketiga, jangan berpikir negatif. Keempat, jangan pesimis. Melainkan saudara, dikatakan begini saudara, dia menghadapi semuanya itu dengan cara satu, optimis. Kedua, berbagi support, saling berikan semangat. Nah, maksudnya apa? Berbagi support, saling memberikan semangat. Mereka mendoakan kepada yang saat itu merasa ketakutan. Bahkan juga mereka mendoakan dokter, para juru rawat juga. Ada lagi mereka juga memberikan semangat kepada teman yang terpapar itu. Nah, jadi berbagi support, saling berikan semangat. Yang kedua. Ketiga, berkreatif. Kreatifnya gimana? Ada beberapa orang yang memang dia kebetulan suka bernyanyi. Dia karang lagu, saudara. Pokoknya banyak cara dah. Pokoknya yang penting kreatif. Jangan kita terpukau dengan COVID-19 itu. Terus yang keempat, katanya harus sukacita hatinya. Karena hati yang gembira adalah obat. Terus yang kelima, angkat pujian dan syukur. Jadi coba kita buka dulu ya firman Tuhannya, angkat pujian dan ucapan syukur ada maksudnya apa? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi pada saat itu timbul satu kekuatan, saudara. Dan juga yang keenam, jangan lupa tetap berdoa. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Orang yang terpapar ini dia menjadi sembuh. Ternyata imun di dalam tubuhnya
makin kuat. Apalagi perawat-perawat, dokter memperhatikannya, diberikan vitamin dan juga obat-obatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, oke, sekarang kita tidak perlu takut lagi, walaupun mengerikan. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan yang dengan tema saatnya kita bangkit. Amin. Terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 21. Sebelum kita baca, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih. Hari ini kami boleh mempelajari firman-Mu, mendengar firman-Mu, apa yang Kau perkatakan melalui lidah bibir hamba. Kiranya urapi terlebih dahulu lidah bibir hamba, sehingga firman ini menjadi berkat buat siapapun yang mendengar, yang menerima dan mau melakukannya. Maka Tuhan jamah hati semua setiap pendengar-pendengar akan firman Tuhan ini, termasuk hamba-Mu ini, urapi. Dan kami siap untuk mendengar sabda Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Saatnya kita bangkit. Tema hari ini. Coba kita baca Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 21. Sudah buka Alkitabnya? Yuk kita baca bersama-sama. Mulai ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya ambil tema hari ini? Saatnya kita bangkit. Minggu kemarin kita ikuti dengan tema meraih keajaiban. Jadi siapapun orang butuh keajaiban itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Maka itu firman Tuhan hari ini berkata, kita harus saat ini kita bangkit, ya. Dan saya mau kupas, kita belajar bersama-sama bahwa di sini ada 3 hal. Pertama, saatnya kita bangkit ini yaitu bangun dari tidur. Kedua, saatnya kita bangkit adalah jangan terlena dengan keadaan. Yang ketiga, saatnya kita bangkit, tunjukkanlah terangmu untuk bercahaya. Nah, yuk kita mari kupas yuk bersama-sama. Sekarang kita ambil yang ke-1 ini, bangun dari tidur. Coba kita kembali ke Alkitab kita. Kita baca ayat yang 15.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi mengingatkan kita ayat ini, selama ini kebanyakan, jujur kita boleh berkata, kita pun seringkali ada kesibukan. Bahkan kadang-kadang kita lupa ya untuk kita datang kepada Tuhan. Bahkan banyak juga orang dia jauh daripada Tuhan karena kesibukan. Kenapa? Karena kejar untuk mencari ya namanya nafkah, bahkan juga ingin menjadi sukses, ingin juga jadi kaya, bahkan juga tanpa disadari akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Ingat tidak kenapa COVID ini Tuhan izinkan ada? Saya sudah sampaikan, dan minggu kemarin saya juga tegaskan lagi, berapa lama lagi kamu masih menista aku, kata Tuhan? Berapa lama lagi kamu masih tidak percaya pada aku, kata Tuhan? Berapa lama lagi kamu mencintai kebohongan? Dan berapa lama lagi kamu suka mencemooh dan lain-lain? Masih ingat? Nah, jadi disitulah maksud Tuhan supaya kita ini harus sadar. Ya, ayo bangun, sadar kita, dan juga kita bertobat. Padahal boleh saya katakan, saudara, ya namanya sesibuk-sibuknya untuk mencari uang itu bukannya nggak boleh, boleh saja, bukannya dilarang. Tapi maksud Tuhan di dalam hal ini, ingat ada firman Tuhan yang berkata di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah atau kerajaan Bapa di surga dan beserta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya kira-kira apa, saudara? Mungkin hari-hari ini siapa yang belum punya pasangan, Tuhan bisa berikan. Amin. Siapa yang belum punya rumah, masih kontrak, Tuhan bisa sediakan untuk jadi beli rumah permanen. Percaya tidak? Pokoknya Tuhan tambahkan apa yang kira-kira dibutuhkan. Tapi ingat, bukan untuk hawa nafsu. Ya. Nah, terus lagi, Tuhan semua mau tambahkan apa yang kita kurang. Tapi syaratnya, carilah dahulu kerajaan Tuhan beserta segala kebenarannya. Amin. Nah, kembali, jadi di dalam firman Tuhan ini juga menegaskan kita, ya, kita harus bangun dari keterpurukan. Maka di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 ditekankan lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh. Maksudnya apa? Maksudnya gini, supaya kita harus menjadi orang yang arif dan juga menjadi orang yang bijaksana. Ingat 10 anak darah pada saat dia menyambut kedatangan mempelai. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Mungkin sudah tahu ceritanya. 5 anak darah yang pintar, dia membawa cadangan minyak. Tapi 5 anak darah yang bodoh, dia tidak bawa cadangan. Ketika dia menunggu sampai lama, tiba-tiba datanglah berita, mempelai datang. Dan saat itu
dia punya minyak sudah mulai redup. Dia minta tolong kepada 5 anak darah yang bijak untuk minta minyak, tapi mereka tidak bisa memberikan karena juga mereka membutuhkan. Dan akhirnya mereka lari mencari, dan terjadilah sesuatu. Dia sudah dapat, dia kembali, pintu sudah tertutup. Pintu pesta pernikahan sudah tutup. Artinya pintu kerajaan sorga sudah tertutup bagi mereka, karena mereka tidak bijaksana alias bodoh. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama ini dikatakan kita harus bangkit dari kebodohan, bangkit dari keterpurukan. Maukah Bapak Ibu untuk kita bangkit? Amin. Haleluya. Bagian kedua, saatnya kita bangkit, yaitu jangan terlena oleh keadaan. Jadi kita bangkit, ya, harus saudara. Karena hari-hari ini banyak orang yang terlena oleh keadaan, ya. Makanya di dalam ayat 18, Efesus 5 ayat 18 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, yaitu Roh Kudus. Apa maksudnya? Banyak orang sudah terlena dengan keinginan dunia, Bapak Ibu yang terkasih, dengan pesta pora, hidup melukai hati Tuhan, penyimpangan seks, mabok-mabokan, melakukan yang jijik di mata Tuhan. Bahkan juga dikatakan dia tahu adanya Tuhan, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Dia tahu sesuatu yang salah jangan dilakukan, tapi dia lakukan. Nah, itu sama juga orang yang meremehkan Tuhan. Dia juga kejar kekayaan, cinta uang. Itu sebenarnya boleh saja kita mendapatkan, menghasilkan, menjadi kaya. Tapi Tuhan tidak mau kita cinta uang. Coba kita lihat ayatnya. Ada firman Tuhannya. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Yuk kita buka. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Sudah dapat? Yuk kita baca. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu ayat 9-nya. Jadi hati-hati, dia bisa bawa menjadi kebinasaan. Ingat, jangan sampai lupa. Jangan sampai kita binasa oleh karena dosa. Padahal Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita di kayu salib. Masakan kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali? Tidak mungkin, saudara. Maka itu, ayo, kita jangan bodoh. Kita bangkit dari keterpurukan kita. Apapun kesalahan kita, kita jangan sampai terlena. Maka itu, kita lihat ayat 10-nya. Nih, akibat karena cinta uang. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oh, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita lihat, masih banyak orang yang kena uang, dia melakukan prostitusi karena kebutuhan hidup katanya. Terus juga melakukan narkoba. Bukan narkoba saja, mungkin jadi bandar atau jadi penyalur.
ya, atau kurir. Karena apa? Karena uang yang dicari. Terus ya, perampok, perjudian, korupsi, ya, masih ada saja. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kehancuran yang akan didapat. Syukur-syukur dia masuk ke penjara, ya, kena ketangkap. Tapi ada sebagian orang ditembak di tempat, saudara, akhirnya mati. Adakah dia kesempatan minta ampun kepada Tuhan? Yang demikian, yang tidak sempat lagi, maka dia adalah orang yang akan masuk dalam neraka. Bahaya bukan? Dan menghancurkan kehidupan masa depan dan juga kehidupan keluarga. Janganlah sampai kita demikian, Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini tidak. Amin. Haleluya. Nah, supaya kita tahu hati Tuhan itu apa sih maksudnya? Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan jangan terlena. Nah, bagaimana? Apa yang Tuhan inginkan bagi kita hari-hari ini? Yuk kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Ini berbicara tentang perempuan Samaria. Dia yang tidak puas-puasnya. Dia sudah punya 5 suami. Bahkan dia sekarang saat itu sedang tidur kumpul kebo dengan suami orang. Ketika dia siang hari, dia datang ke sumur untuk mengambil air. Karena dia malu, saudara, kalau pagi-pagi. Dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menunggu di situ. Dan Tuhan Yesus mau menyelamatkan orang ini. Dan akhirnya mereka berdialog. Singkat kata, Tuhan berkata kepada perempuan ini, kalau engkau minum air di sumur ini, engkau tidak akan puas. Tapi kalau engkau minum air yang daripadaku, maka engkau akan puas. Karena air yang daripadaku itu akan membual-bual. Ya, tidak akan habis-habisnya. Dan Tuhan pesan kepada perempuan ini, berkata, yuk kita baca Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah Bapa, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu tujuan maksud Tuhan untuk kita ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah hati kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran hidup kita? Itu yang Tuhan inginkan. Karena itu yang Tuhan berkenan ketika kita menyembah di dalam roh, bukan seperti di dalam Yesaya 29 ayat 13. Seringkali kita tanpa disadari, banyak orang yang rajin ke gereja, dia memuliakan Tuhan, dia nyanyi dengan bagus-bagus. Tapi hati-hati Bapak Ibu, Yesaya 29 ayat 13 berkata apa? Yesaya 29 ayat 13. Yuk kita baca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Iya, apa iya? Ayo. Oke. Jangan ya. Kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yuk, kita katakan kepada kiri kanan kita.
Hei, sekarang kita harus menyembah pada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jangan dengan bibir. Oke? Ya, sampaikan kiri kanan. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan melihat apa yang terjadi. Jadi bagian kedua ini, jangan terlena ini, artinya ditegaskan lagi di dalam Efesus pasal 5 ayat 14b-nya, bangkitlah dari antara orang mati. Nah, kalau boleh saya katakan, yuk kita bangkit dari kematian. Maksudnya apa? Hidup kita dong harus kembali ke jalan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena orang yang jauh daripada Tuhan, yang meremehkan Tuhan, hati-hati. Itu sama juga hidup di dunia ini sudah menjadi orang yang mati. Artinya mati rohani, saudara. Oke? Ingat, Yesus sudah menang. Dia sudah bangkit dan hidup. Maut telah dikalahkan. Ayo kawan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari jujur melihat keadaan sekarang nih. Kita tidak pungkiri, betul nggak? Kondisinya sangat buruk, ya, bahkan mengkhawatirkan. Tetapi ingat, kita harus percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup berikan jalan keluar dan memulihkan keadaan kondisi hari-hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bukan? Amin. Haleluya. Pasti amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oke. Walaupun keadaan sekarang membuat orang percaya pun bisa goyah imannya, tetapi saya sangat percaya Tuhanlah yang menolong kita. COVID-19 ini membuat hati gemetar dan takut dan was-was. Oke. Tetapi ingat, ada Tuhan. Dia akan memperlihatkan kemuliaannya bagi kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ingat baik-baik, orang-orang yang mengasihi Dia akan diperlihatkan kemuliaannya. Amin. Saya tidak bosan untuk mengingatkan bahwa ini terjadi maksud Tuhan, agar wahai umatku, berbaliklah kepadaku dan berserulah kepadaku dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, bangsaku yaitu bangsa Indonesia, ayo kita mulai memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Wahai saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, apapun suku dan agamanya, saat ini mari kita bersatu, berdoa dengan hati yang hancur dan tulus memohon kepada Tuhan agar COVID-19 ini sirna dari permukaan bumi. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan seluruh dunia akan juga dipulihkan Tuhan. Ya, kita doa bersama-sama, karena doa orang benar besar kuasanya. Dan Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku, Yesus, berkata kepadamu, kepada kita semua nih, jika dua orang berkumpul meminta, ya, sepakat memohon kepadaku, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa. Jadi dua orang sepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya Bapa di surga akan mengulurkan tangan untuk menolong. Apalagi bangsa kita ini Indonesia
270 orang lebih kurang penduduk Indonesia. Wow, luar biasa bukan? Yuk kita sepakat berdoa bencana ini supaya di-stop oleh Tuhan. Oke? Maukah kita sama-sama berdoa? Bahkan saya melihat bukan saja COVID ini hilang, tapi perekonomian dipulihkan Tuhan. Kesembuhan akan terjadi berkelimpahan. Yang terpapar semua itu akan sembuh. Dan kematian tidak ada lagi. Sekarang, mari kita sepakat berdoa kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing. Mungkin malam, mungkin pagi, mungkin siang, silakan. Yang penting kita berseru kepada Tuhan. Amin. Nah, pelajaran kita sudah masuk ke bagian ketiga sekarang. Saatnya kita bangkit yang ketiga ini. Tunjukkanlah terangmu bercahaya. Apa maksudnya, saudara? Yuk, sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Wow, kita harus bangkit seperti yang dikatakan bahwa firman Tuhan hari ini. Kita harus bangkit menjadi terang. Kenapa? Tuhan sudah datang menjadi terang bagi hidup kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, sama juga kita menerima terang. Dan terang itu sudah ada di dalam diri kita. Maka itu kita harus bangkit nyatakan bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, di dalam Efesus ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa, saudara, supaya jangan lesu, supaya jangan terlena. Itu maksudnya kita harus bangkit, karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Amin. Nah, maka itu Bapak Ibu yang terkasih, tunjukkanlah terangmu yang bercahaya ini. Oke? Yuk, kita tunjukkan, ya. Kita tunjukkan terang yang bercahaya ini dengan cara apa? Ya. Nah, orang yang memiliki terang Kristus, dia akan memancarkan di dalam hidupnya bahwa hidupnya dia bisa mengimpartasikan kepada orang banyak bahwa hidupnya di dalam kebenaran, dan juga hidupnya dia beriman kepada Tuhan. Di dalam hidupnya dia melakukan kekudusan. Di dalam hidupnya dia serupa segambar dengan Kristus. Dan di dalam hidupnya dia selalu membawa damai. Itu ciri-ciri orang yang hidupnya memiliki terang Kristus. Maka itu, Bapak Ibu yang terkasih, ingat, kita sudah ada terang dalam hidup kita. Jadi jangan takut lagi. Dimanapun kita berada, menjadi pujian bagi orang lain yang melihatnya. Kenapa? Kemuliaan Tuhan diperlihatkan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita buktikan apakah kita masih takut dalam menghadapi ini. Walaupun memang kenyataannya mengerikan, tapi ingat, orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, sebab Tuhan memberikan kepada kita
bukan roh ketakutan, bahkan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, satu, tidak ada roh ketakutan lagi. Kedua, roh yang membangkitkan kekuatan. Ketiga, memiliki roh kasih. Dan keempat, memiliki roh ketertiban. Pastinya orang-orang tersebut yang memiliki apa yang berkat dari Tuhan ini, dia akan dikatakan mempunyai kepatuhan, ketertiban. Contohnya, hari-hari ini PSBB diperintahkan oleh pemerintah. Ingat, apapun peraturan pemerintah yang ada, itu berasal dari Tuhan. Maka itu kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, mari kita harus turuti perintah, ajakan dari pemerintah untuk memutuskan COVID-19 ini. Kita harus berdisiplin. Arahan dari pemerintah kita ikuti. Amin. Itu adalah orang yang bijaksana. Ini atas dasar yang dikatakan 3 hal saat dikatakan bahwa kita harus bangkit. Ya. Jadi tadi ingat, yang pertama, saatnya kita bangkit apa? Bangun dari tidur. Kedua, jangan terlena. Ketiga, tunjukkanlah terangmu untuk bercahaya dilihat orang lain. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, sekarang kesimpulan yang saya ambil, ketika kita sudah waktunya, saatnya kita harus bangkit. Sekarang bagaimana caranya? Apakah kita sudah percaya? Yakin? Ayo kita responin firman Tuhan ini. Tapi saya mau katakan, ketika saya renungkan firman Tuhan, kenapa tema ini saatnya sekarang harus bangkit? Tuhan kasih hikmat sama saya. Ya, inilah waktunya engkau bangkit. Karena apa? Yuk, saya tiba-tiba dikasih hikmat Tuhan, suruh baca Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai 33. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan? Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walaupun Tuhan mendatangkan susah, Tuhan juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Tuhan menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jadi Tuhan berikan pengertian sama saya, oh, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong, Tuhan akan mulai bekerja. Kenapa? Tidak selamanya Tuhan mengucilkan. Walaupun Tuhan yang mendatangkan susah. Aduh, saya langsung merinding, saudara. Merasakan, wah, ini waktunya. Terus kedua, dikukuhkan lagi. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan juga ikut goyah. Makanya di dalam Mazmur 55 ayat 23, firman Tuhan datang lagi kepada saya. Kenapa kita harus bangkit? Karena Tuhan ingin menjawab doa saudara dan saya. Maka itu, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Nah, siapa hari-hari ini yang goyah? Ingat, Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Iman yang goyah. Tuhan mau saudara dan saya harus bangkit. Amin. Terus datang lagi firman Tuhan mengingatkan lagi. Sudah waktunya Tuhan mau menolong. Yeremia
32 ayat 42. Firman Tuhan demikian berkata, sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Ayo, Bapak, Ibu, dan saya, dan kita semua. Amin. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, apa tujuannya Tuhan mengingatkan saya? Dan Tuhan berkata, maksudnya saatnya kita bangkit, berserulah kepada Tuhan. Makanya Yeremia 33 keluar lagi perkataan firman Tuhan. Dikatakan apa? Yeremia 33 ayat 3, 6 dan 7. Dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Yang pertama, Tuhan menjawab. Kedua, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami bagi kita saat ini. Oh, luar biasa. Dan juga dikatakan di dalam ayat 6-nya, mendatangkan kesehatan dan kesembuhan, bahkan kesejahteraan. Dan juga di dalam ayat 7-nya, keamanan yang berlimpah-limpah. Oh, dahsyat. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita serempak berseru pada Tuhan, minta ampun kepada Dia, dan katakan, aku mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, percaya hati Tuhan terbuka. Dan saya percaya COVID-19 ini akan terputus dan tidak ada lagi bagi di Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Dan lihat kan, Tuhan katakan, saya merasakan dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan kirim para investor besar kepada Indonesia. Tuhan akan pulihkan ekonomi Indonesia. Tuhan akan kokohkan kepemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini. Luar biasa. Saya dapat ayatnya. Mau tahu? Yuk kita baca Yesaya 60 ayat 3. Yesaya pasal 60 ayat 3. Nah, saudara sudah dapat Yesaya pasal 60 ayat 3. Firman Tuhan katakan demikian. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu ketika kita anak-anak perang yang ada di Indonesia ini fokus berdoa untuk bangsa Indonesia ini, maka Tuhan akan mendengarnya. Dan dikatakan Yesaya pasal 60 ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Maka itu bangkit dan jadilah terang. Berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Inilah saudara, firman Tuhan hari ini. Dikatakan bahwa saudara, ayo saatnya kita bangkit. Amin. Mau kita dipulihkan Tuhan? Mau kita diberkati Tuhan? Apapun hari-hari ini yang kita merasakan was-was, kita merasakan terpuruk, kita merasakan tidak ada daya lagi, apalagi kena PHK, atau kita tidak bisa berjualan, atau apapun itu yang kita rasakan yang tidak enak, Tuhan sanggup memulihkan Bapak Ibu, bahkan saya pun. Nah, mari Bapak Ibu responkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami berdoa kepada Engkau.
Kami sudah mendengar firman Tuhan. Engkau mengajak kami, saatnya kami harus bangkit, berseru pada Engkau, memohon pada Engkau, dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah itu kami boleh lakukan serempak bangsa Indonesia ini, berseru pada Engkau, minta ampun apapun yang telah diperbuat. Dan Tuhan, hamba percaya Engkau akan berkenan dengan seruan doa kami. Engkau akan memulihkan bangsa kami. Engkau juga meluputkan COVID-19 ini dari negara kami ini, sehingga COVID-19 ini tidak mematikan kepada yang terpapar, sehingga ada kesembuhan jamaah Tuhan terjadi terus menerus. Tuhan, kami percaya ekonomi pun juga Engkau bangkitkan. Engkau akan berikan kami, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke Indonesia. Tuhan, Engkau juga mengokohkan kepemerintahan Bapak Presiden Jokowi dengan jajarannya. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Engkau. Mari Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang sekarang ini yang sedang terpapar, Tuhan, berikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami kena dampak, Tuhan Yesus, ekonomi yang terpuruk, Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Dan janji-Mu, Engkau tidak akan memberikan kekurangan dan tidak akan meminta-minta bagi orang yang percaya pada Engkau. Maka itu Tuhan, kami percaya Tuhan akan kirimkan berkat yang tidak terpikirkan oleh kami, yang tidak terpikirkan oleh apapun Tuhan di dalam hati kami, yang tidak keluar dari dalam hati kami. Tuhan, Engkau sediakan semuanya itu. Yang tidak kami lihat, Tuhan, Engkau juga sediakan bagi kami. Maka itu kami sangat percaya Tuhan sudah memberkati bangsa Indonesia ini dan kami semua rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kiranya ibadah hari ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.